Sunnahkan 4 rakaat. Bolehkah mengerjakannya dengan 1 kali salam? Taib. Salat qabliyah zuhur itu bisa ditunaikan 4 rakaat, bisa ditunaikan 2 rakaat. Kalau Anda dalam keadaan yang sifatnya luang waktunya, lebih nyaman misalnya, maka tunaikan yang maksimal yang 4 rakaat. Berdasar keterangan di hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Habibah nomor hadis 414, kan? Man shalla itsnatai asyrata raka'atan, siapa yang bisa menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardu di siang sampai malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, jadi 12. Tapi kalau Anda misalnya dalam keadaan zuhur, misal keadaannya tidak banyak, cuman 3 menit, cuman 5 menit, kan? Begitu Anda 2 rakaat yang pertama misalnya, ya tunaikan 4 rakaat gak akan cukup. Anda 2 rakaat misalnya sudah habis. Maka Anda boleh terapkan rumus di hadis riwayat Ibnu Umar di Al-Bukhari, ya nomor hadis 812. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau sampaikan, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 10 rakaat. Ya, raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Kesananya sama semua. Raka'ataini ba'daha, raka'ataini ba'dal maghrib, raka'ataini ba'dal isya, raka'ataini qabla subhi. Jadi kenapa ada dua hadis di sini seakan-akan beda? Bukan beda ya. Awas, hati-hati. Antum mesti mengambil metode di ilmu hadis namanya al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u, kumpulin semua hadisnya. Jadi kalau Anda menemukan satu persoalan lebih daripada satu hadis, jangan ditafsirkan sendiri dengan mengambil satu hadis. Kumpulkan semua hadisnya, dilihat. Ini kemana petunjuknya nih? Taufiq, arahnya kemana? Apakah keduanya saling melengkapi? Atau keduanya misalnya ada tarjih, saling mengungguli? Atau keduanya setara? Ya, cuman muqarin, untuk diperbandingkan saja, mana yang diambil untuk kemudahan kita. Nanti ada prakteknya dalam ilmu hadis. Banyak yang seperti itu. Ya. Tayyib, di sini, ternyata setelah digabungkan, oh ini ternyata kemudahan nih. Ya, yang 4 itu saat kita longgar waktunya. Sedangkan yang 2 saat kita dalam keadaan seperti terdesak dan waktunya cukup singkat. Paham dulu sampai sini? Nah sekarang untuk yang 2 nggak ada masalah. Salamnya pasti 1 kali. Jelas kan? Nah sekarang untuk yang 4 rakaat. Bagaimana? Apakah 1 salam atau kemudian 2 kali salam? Baik. Ini sebenarnya tidak ada masalah di sini. Para ulama juga sepakat. Bisa digunakan dengan 1 kali salam. Bisa digunakan dengan 2 kali salam. Kalau 1 kali salam berarti 4 rakaat. Kalau kemudian 2 kali salam berarti bisa menggunakan 2 rakaat 2 rakaat. Bagaimana cara memahaminya? Dikiaskan kepada hadis-hadis lain ketika Nabi SAW menunaikan salat sunnah lebih daripada 2 rakaat. Ya, misal yang paling mudah adalah salat malam. Hadis Muslim nomor hadis 749 misalnya. Baik, 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi menyampaikan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu minimal tunaikan 2 rakaat 2 rakaat. Di paling sedikit 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kalau Anda khawatir kemudian fajar akan segera tiba, antum kesiangan nih gitu kan? Misal, atau dari awal salat 2 rakaat tiba-tiba kayaknya udah mau dekat fajar nih. Tutup dengan 1 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu mendekat fajar tutup dengan berapa rakaat? 1 rakaat witir. Tayyib. Ada yang kedua, tunaikan dengan 4-4. Misal di Al-Bukhari dari nomor hadis 2009, 2010, 2011, 2012. Posisi paling kanan sebelah bawah, ya, sampai di kiri sebelah atas 2013-nya. Ada 2 hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ada dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ditanya Sayyidah Aisyah, Hudzaifah Al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, "Ya yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalatha." Beliau salat dengan 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Jadi pernah ketika menginap di rumah Sayyidah Aisyah, beliau salatnya 4, kemudian 3. Jadi 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. La tas'al hasnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan salat beliau. Tayyib. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bolehkah mengerjakan dengan 1 kali salam? Ya, 4 rakaat itu kerjakan dengan 1 kali salam. Jadi antum tunaikan 4 rakaat, ya. Persoalannya sebenarnya bukan di salam. Bukan di salam. Persoalannya di tahiyat. Ya, kalau di salam semua ulama sepakat. Kalau 4 rakaat pasti 1 kali salam.
Silakan cek. 4 rakaat pasti 1 kali salam, gitu kan? Baik, nggak ada yang 4 rakaat 2 kali salam, gitu kan? Baik, jadi kalau antum 2 rakaat pasti sekali salam, ya. Kemudian kalau 4 rakaat pun pasti sekali salam. Kalau salat maghrib pun 3 rakaat pasti sekali salam, gitu kan? Jadi kalau antum tunaikan seketika 4 rakaat, pasti salamnya cuma sekali. Kalau 2 kali artinya dibagi 2, gitu kan? Jelas di sini ya? Baik, persoalan di tahiyat, apakah menggunakan tahiyat ula atau tidak? Ya, ada sebagian berpendapat tidak perlu menggunakan tahiyat ula untuk membedakan dengan salat fardunya, ya, atau dengan salat misalnya zuhurnya yang 4 rakaat. Zuhurnya menggunakan tahiyat ula, yang ini tidak. Tapi ini agak lemah. Agak lemah. Saya lebih condong kepada menggunakan tahiyat. Karena setiap salat-salat Nabi yang lebih daripada 2 rakaat itu menggunakan tahiyat. Kecuali di witir. Anda bisa lihat misalnya, maghrib berapa rakaat? 3 rakaat, ya kan? Silakan, ada tahiyat ulanya enggak? Ada, bukan tahiyat awal ya, istilahnya tahiyat ula. Tahiyat itu muannas, pasangannya ula. Baik ya? Di tahiyat ula ada, baru tahiyat akhir. Ya, zuhur 4 rakaat, ada 2 tahiyat. Asar 4 rakaat, 2 tahiyat. Isya 4 rakaat, 2 tahiyat. Setiap yang lebih daripada 2 rakaat, maka itu menggunakan 2 tahiyat di sini. Maka kiasnya lebih kuat di sini dibandingkan dengan yang tidak menggunakan tahiyat sama sekali. Makanya kalau khawatir misalnya dipahami sebagai salat zuhur yang diawalkan, orang yang belum paham, maka antum bagi 2. Jadi ilat dibagi 2 itu awalnya karena dikhawatirkan ada yang menduga kalau itu kemudian misalnya salat zuhur yang diawalkan, maka dibagi 2 supaya nggak salah paham orang. Tapi kalau orang sudah paham misalnya dengan itu salat sunnah, itu nggak ada masalah. Ya, paham sampai sini ya? Halo, paham? Ya, alhamdulillah.